Makanya Abah pakai dasi dinas. Kalau pakai dasi kan dinas, bukan murahan, bukan pakai dasi itu dinas. Diundang oleh beliau. Mata kita tidak lihat beliau, ada hadir. Sama istrinya, Ibu Tin, yang diabadikan oleh suaminya di masjid Atin, At strip Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu hari Selasa pagi-pagi buta, pukul 00.56. Beliau mengundang Abah ke sini. Beliau yang pakai dasi itu, yang pakai dasi itu. Abah seumur hidup baru pakai dasi hari ini. Mi siap katin begitu, Mi ya, Mi siap katin. Abah nyuruh beli dasi. Ini dasinya. Serius. Bukan instruksi, bukan himbauan. Penting. Alhamdulillah. Di kilometer 10 lebih 200 ya, Mi. Kilometer 10. Di kilometer 10 ada angka 200 di bawahnya. La yanalallaha luhumuna wala dima'una walakin yanallahu taqwa minna. Kalau di Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanallahu taqwa minkum. Tiap hari kurban ramai di mana-mana potong hewan kurban. Allah ngasih tahu, tidak sampai Allah dagingnya dan darahnya kurban itu. Jangan sampai Allah takwa kalian. Takwa kalian bukan darah dan dagingnya yang sampai Allah. Tapi di perjalanan dari Sinarasa ke Atin di kilometer 10 200, la yanallahu luhumuna wala dima'una walakin yanallahu taqwa minna. Daging kita semua, darah kita semua tidak sampai kepada Allah. Jangan sampai kepada Allah takwa kita semua. Makanya itu ditulis setiap mau manakiban pengatur acara menyampaikan
Manakiban ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Nomor 1, la'allakum. Takwa itu tidak bisa diraih oleh siapapun. Walaupun namanya Pak Takwa, Ibu Takwa, Presiden Takwa, Jenderal Takwa namanya, Kiai Takwa, tidak ditalkin, tidak akan punya takwa. Dengan talkin baru punya takwa. Daging sapi, daging kambing, daging unta dimakan oleh manusia. Darahnya dibuang, kotoran dibuang. Jangan sampai kepada Allah takwanya. Di mana takwa? Bukan di Masjidil Haram, di Nabawi, bukan di Atin, bukan di rumah, bukan di kantor, bukan di jalan, bukan di sawah, di ladang, di dalam hati. Ini. Teriak mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai putus ulah terakhir. Asyhadu, putus. Tidak sampai Allah, hanya sampai kuping orang. Salat, peragaan salat. Jangan salat di sini, di Haram, di Nabawi, di Aqsa. Tidak sampai Allah, hanya sampai sajadah. Hanya sampai sajadah, kaki nginjak ke sajadah, lutut ke sajadah, telapak tangan ke sajadah, duduk di atas sajadah, jidat ke sajadah. Tidak ada yang sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah, yang sampai kepada Allah takwanya. Bukan takwa di mulut, disimpan, bukan di tembok kalimatnya. Seperti Pak Harto memberikan ajaran kepada kita semua. Tuh di luar. Kalimah apa itu? 8 kalimah Allah. Alif lam lam ha, alif lam lam. Itu apa itu? Allah 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 Allah. Terus sampai surga. Di itu ada berapa? Pekerjaan Syekh Muhammad Soeharto radhiyallahu anhu sejak tahun 70, bangsa Indonesia lelap tidur, buta semua, tidak dengar kupingnya, tidak lihat matanya. Siapa Soeharto sejak tahun 70? Menjemput guru suci, guru agung Ar-Ruhul Amin tahun 70, dijemput dari Suryalaya, bukan dipanggil Bapak Polisi, dijemput ke Cendana. Untuk apa? Untuk mentalkin dia sendiri di kamar pribadi. Itu yang pakai dasi itu. Bukan hanya formalitas, diamalkan. Tuh lihat apa tuh? Karena kau kabun duriyum yang kita baca tiap isrok itu ditulis. Pekerjaan Pak Harto itu disebut supaya dibaca oleh kita semua. Makanya Abah pakai dasi dinas. Kalau pakai dasi kan dinas, bukan murahan, bukan pakai dasi itu dinas. Diundang oleh beliau. Mata kita tidak lihat beliau, ada hadir. Sama istrinya, Ibu Tin, yang diabadikan oleh suaminya di Masjid Atin, strip tin. Tentunya ini juga sudah jadi pelajaran untuk bapak-bapak, untuk para
abah-abah ini semua, supaya mengabadikan nama istrinya. Atin qawamun 'alan nisa, contoh buat kita. Tidak nama Soeharto, nama Atin. Yang bikin siapa? Mengabadikan nama Atin. Tidak banyak obrolan Abah Anom kepada Abah. Paling tidak lebih dari 2 jam. Begitu pulang dari Cendana, Abah cerita, kita sekarang sudah ada di nomor 1. Tidak mengatakan Abah Soeharto ditalkin. Kita sekarang sudah ada di nomor 1. Mulai sekarang kamu jangan marah-marah di panggung. Pak Harto yang akan bicara torikot, kamu bicara Pancasila. Abah Anom, Pak Presiden Soeharto, orang nomor 1 waktu itu yang akan bicara torikoh, kamu bicara Pancasila. Makanya dibaca Manqobah tadi, sambutan Bapak Presiden Soeharto tahun 95. 25 tahun sudah zikir, sudah itu segala amaliyah dari Abah Anom dipakai, baru ke Suryalaya. Sudah 25 tahun mengamalkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, baru ke Suryalaya tahun 95, ulang tahun Suryalaya ke-90. Dan Abah seumur hidup di Suryalaya 44 tahun menyaksikan bersama beliau Abah Anom. Tidak pernah nangis, tidak pernah nangis separah itu, kecuali ketika Pak Harto datang ke Suryalaya. Sampai ingin baca sambutan tertulis hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis parah. Akhirnya dibopong ke bawah ke Suryalaya. Nangis, tidak pernah nangis Abah. Makanya Abah teriak di Suryalaya, kalau ciri khusyuk sholat itu nangis, berarti kaki ini, kaki pertama angkat kaki dari Suryalaya, berarti saya berguru kepada orang yang tidak khusyuk sholatnya. Karena Abah Anom tidak pernah nangis. Kalau ciri khusyuk sholat itu nangis, berarti kaki ini yang paling pertama dan utama angkat kaki dari Suryalaya, meninggalkan Suryalaya. Berarti saya berguru kepada orang yang tidak khusyuk sholatnya. Bukan nangis khusyuk. Khusyuk ma'al hadid 16. Khashi'ina lillah, antasya qulubum li dzikrillah. Makanya Abah Anom tegas, jangan mencari khusyuk dalam sholat, tidak akan ada. Sholat hanya 2 menit. Kalau lagi ngeden di kamar kecil, khusyuk, sholat nggak usah dicari. Karena Nabi 12 tahun sebelum dikasih sholat, 12 tahun sebelum Isra Mi'raj, Nabi dikasih khusyuk dulu. Bukan khusyuk lututnya, bukan khusyuk pantatnya lama dulu, bukan khusyuk sujudnya sampai hitam atau sampai sobek atau sampai pecah jidat. Khusyuk hati. Kalau lagi dan ada khusyuk, sholat nggak usah dicari. Makanya disimpan, dipahat. Untung kata tembok, terima kasih Bapak Presiden Soeharto. Kata tembok, aku bersama Allah tiap hari. Yang sholat di sini pulang tidak bawa aku, tetap aja tembok di situ. Allah. Bukan di situ, maksudnya dibaca, diikuti, dipahat, disimpan bukan untuk bacaan. Kalimat Allah. Kalau hanya baca kalimat Allah, kafir juga, becus. Firman Allah di Quran. Bisa non muslim juga nyebut Allah medok.
Andin saja di ikatan cinta. Mendok nyebut Allahnya. Nggak usah tepuk tangan. Mau tepuk tangan jadi tukang dedek, untung rugi tepuk tangan. Istiqomah apa? Nonton ikatan cinta. Karena ada ajaran bidah di situ. Yang bidah dekat kepada Allah itu bukan dekat milimeter, jauh bukan kilometer, hati. Dekat dan jauh hati. Kok dikata cinta? Jauh di mata, dekat di doa. Jauh di mata, dekat di doa. Kata siapa? Kata ikatan cinta itu bid'ah itu. Mestinya jauh di mata, dekat di hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datang cinta? Dari mata turun ke hati. Ya. Makanya Abah tidak merasa kesinir sama Kiai Irfan. Kiai Irfan baru 2, Abah mah 4 tuh. Habis kuota. Akhirnya cuma ngobrol aja. Takwa. Apa? Takwa, takut yang tua. Jadi Abah kesini serius untuk mengantarkan nama. Beliau sudah di sana, di tempat di Raudhah sana, dari Raudhah sini. Tidak akan punya Raudhah di sana kalau tidak bikin Raudhah di sini. Jadi mulai hari ini di depan harus ada pelang. Madrasah Raudhah At-Tin. Madrasah Raudhah At-Tin. Taman sorga. Raudhah itu di dunia Islam sudah 15 abad. Raudhah itu baru 1 di Masjid Nabawi. Antara rumahku dan mimbarku 53 hasta. Hanya 53 hasta. Itu adalah 1 di antara taman sorga, 1 di antara Raudhah dari sekian banyak. Min hanya 1 di situ. Bukan hanya 1. Alhamdulillah kita menjadi sabiqun, tercepat, terdahulu menyikapi min. Makanya kita semua bikin Raudhah di Mekah, bukan di Haram tapi di Taif. 5 km turun dari Lubnan, 5 km pakai kereta gantung, bikin Raudhah di sana. Alhamdulillah. Bikin lagi Raudhah di Madinah, bukan di Masjid Nabawi, di kebun kurma. Sekarang di Indonesia ribuan Raudhah telah didirikan. Dan hari ini untuk memproklamasikan Raudhah At-Tin setelah dibangun tahun berapa? Dibangun ini 79. Ya, apa? 97. Diresmikan 99. Siapa bikin? Raden Haji Muhammad Soeharto radhiyallahu anhu, wali 10 di Pulau Jawa. Sunan Soeharto, kalau Sultan Soeharto, wali di atas wali senusantara. Bukan cuap, tidak boleh main-main. Mulut paling usil. Tidak disuruh Abah Hanom di Suryalaya. Tapi ada Abah Hanom mengatakan, Abah mah bagaimana awas? Kata awas A, kata awas B, B. Kenapa? Karena awas bagaimana Abah Hanom. Tidak minta diskon. Kata Abah Hanom A.
Tidak. A minta B, tidak. Kurangi, tidak. Atau lebih, tidak pernah. Makan, makan. Jalan, jalan. Diam, diam. Al-Kahfi 70 sampai 82. Kita sedang baca di situ. Kita alhamdulillah hari ini kita sudah jadi planet aman. Alhamdulillah. Untuk mengamankan Indonesia dan dunia. Karena semua takut COVID-19, takut COVID-19 sedunia berikut haram nabawi. Kecuali sirna rasa. Dan siapa saja yang suka nyebut sirna rasa, suka duduk di sini, pulang ke sirna rasa, pergi kemana silahkan, jihad, pulang ke sirna rasa. Dan hari ini mulai ini raudhah, paling nihil, paling malas, paling nihil setahun keterlaluan itu. Mangga dan untuk orang khusus orang DKI silahkan mau tiap bulan lebih baik karena yang ditunggu-tunggu oleh beliau di sana. Ditunggu mana anak-anakku, cucu-cucuku ya, nunggu. Kita masih ada di tempat pengembaraan, kita mesti transfer ke tanah air, ke tempat tinggal. Nunggu mereka udah berhenti semua, tidak perlu apa-apa, cuma nunggu. Mana ini bukan amal kita, ini bukan milik kita, milik Haji Muhammad Soeharto dan Ibu Tin. Kita ini kekayaannya. Walaupun ada yang bisik barusan dulu apa gantung Soeharto kan, sekarang jadi pecandu. Biar dulu kan, usah kau kenang lagi sayang masa yang telah silam, anggaplah Abah jagat mimpi di hari siang. Dulu kita sedang belajar menghapus yang sudah lalu. Apa yang tidak yang merugikan, yang tidak menguntungkan pun tinggalkan. Hari ini milik kita, besok belum tentu. Bukan abah ngasih hadiah orang tua. Mau masuk surga hari ini? Talqin. Mau masuk surga hari akhir? Talqin. Hari ini, hari akhir juga. Hanya mengalirkan wae. Hari ini adalah hari akhir. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang tidak tahu akan hidup sampai besok. Kemarin sudah lewat, besok belum. Tentu hari ini milik kita. Makanya kita kembali kepadanya. Kembali kepadanya hari ini. Kapan? Hari ini. Kapan saja hari ini. Besok hidup hari ini. Lusa hidup hari ini. Di mana saja tetap kembali kepadanya. Kenapa? Bersamanya, dipahat kalimahnya, namanya dipahat di sini. Sibghatullah, disimpan, diabadikan. Namanya talqin. Makanya abah tahun 80 sudah teriak di Masjid Raya Bogor. Di Masjid Raya Bogor. Pertama nginjak Bogor, teriak di Masjid Raya. Kalau ada umat Islam punya takwa, memiliki takwa, memiliki iman tanpa melalui proses talqin, berarti ada orang diciptakan Allah lebih istimewa daripada Nabi Muhammad. Terusan hanya orang edan, kurang setan yang merasa istimewa daripada Nabi. Nabi pun ketemu didatangi Ar-Ruhul Amin, ruh yang dipercaya Allah. Siapa? Jibril. Untuk memasukkan, melarutkan kalimahnya, namanya. Satu nama Allah, tapi di dalamnya 3 nama. Satu nama Allah, la ilaha,
tapi di dalamnya tiga nama. Satu, la ilaha illallah. Dua, Allah. Tiga, hu. Makanya jamaah atin, jamaah talqin, mudah-mudahan telah manakiban sekarang. Tapi isi masjid ini, hidupkan masjid ini sampai bersolat. Paling mudah hanya la ilaha. Burung beo juga yang tidak punya bibir bisa nyebut, karena yang punya bibir juga tidak perlu pakai bibir. Satu-satunya kalimah yang tidak perlu pakai bibir, la ilaha. Semua kalimah pakai bibir, tidak pakai bibir tidak jadi. Kalau la ilaha illallah jadi. Silahkan bibir atas tarik ke atas, bibir bawah sebut la ilaha illallah, bisa. Coba sebut subhanallah, tidak pakai bibir, tidak aja. Alhamdulillah, Allahu Akbar, semua yang tidak perlu pakai bibir, la ilaha. Maka disebut paling dekat kepada Allah, paling mudah dilaksanakannya, paling utama nilainya. Kalau ada orang mencari lebih utama dari la ilaha illallah, pindah agama saja. Tidak ada yang lebih dari lain. Bukan obat, penyembuh. Bukan obat tapi penyembuh. Kata siapa? Kata Departemen Agama Republik Indonesia sepakat mengartikan syifa di Quran bukan obat tapi penyembuh segala penyakit. Makanya kalau ada kelainan dalam diri kita, jangan ingat dokter dulu. Punten ibu dokter, ibu dokter, punten sabda Abah Anom, kalau ada kelainan dalam diri kita, jangan ingat dokter dulu. Dokter juga orang. Ingat Allah dulu yang bikin kelainan dalam diri kita. Aduh, saya meriang. Ada pemuda jagoan Tasikmalaya, Abah saya meriang. Pemuda cengeng kata Abah. Wudu, salat ambil bala 2 rakaat, dzikir la ilaha illallah sampai keluar keringat. Mampus itu meriang, tidak akan datang lagi. Ada seorang orang Bekasi diputuskan oleh pacarnya, sudah 3 tahun berkenalan, diputuskan. Abah saya meriang, diputuskan sama ceweknya. Pemuda cengeng, banyak perempuan kata. Wudu, salat dapil bala 2 rakaat, zikir sampai keluar keringat. Beres zikir, keluarkan kaki kiri dari rumah. Pukul 2 pagi harus sudah ada di madrasah Sirna Rasa. Alhamdulillah Abah, saya sudah di madrasah. Alhamdulillah. Pagi-pagi Abah mohon permisi, mohon izin, saya mau ketemu cewek. Di mana? Di Indihiyang gitu. Mudah-mudahan ayah insinyur ada sekarang, insinyur elektronik, insinyur yang suka ngeborong bandara listriknya gitu. Naik bis dari Bekasi, pacebokan di bis sama orang Indihiyang. Jadi itu kan belum apa-apa, belum sampai ke Sirna Rasa sudah dapat cewek. Makanya tenang Dokter Rusdi, 3 baru satu ya Kinur. Pokoknya kata Abah Sepuh, orang TKN Suryalaya mesti poligami. Karena zikir juga 2, satu zikir jahar la ilaha illallah, 2 yang ini. Nuhun Bapak Presiden. Jadi gaduh dasi Abah ya. Seumur hidup baru pakai dasi. Dasinya ungu lagi, bajunya ungu. Kenapa? Tadi rektornya, ibu rektor iklan itu promosi STID. Jadi sekarang Abah punya kampus ungu. Ini hasil
manakiban di Patikan. Patikan. Kalau tanggal 28 Desember sedunia kumpul di Patikan. Natalan. Abah ikut sana. Orang ahli Natalan, kita manakiban. Tengartieun iya. Pulang dari sana, Abah dapat warna ini. Karena begitu beres 12 breng muncul di sana. Seralek orang muncul yang pakai jubah ungu. Hanya tutup lagi, bubar. Kata Abah, aduh mun seug salat Bani Hasyim heula ya jelema. Masya Allah. Dibohongan bisa gitu. Komode nyaan, iya mah nyaanin bohong. Nabi Isa mah hanya untuk Israel. Ya Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia, untuk Bani Israel. Tapi memang siapa yang ngatur? Kalau bukan yang Maha Pengatur, untuk kita juga. Inilah maka Bapak Soeharto bikin 1000 masjid itu maksudnya. Bikin 1000 masjid. Bukan duitnya. Duit pegawai negeri Muslim Pancasila dipotong. Nggak dari mana? Dari Quran. Khud min anwalihim. Ambil. Musyawarah dulu belum tentu mau. Ambil aja. Non muslim tidak diambil gajinya. Tidak dipotong. Muslim. Karena Suryalaya juga kebagian Suryalaya, kampus Suryalaya kebagian Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Dan gedung Surya Bakti juga Jenderal Sugra bikin gedung Surya Bakti sudah selesai, belum ada kursinya. Pas Pak Harto ke sana tahun 95. Sukria ya iseng-iseng cerita sama Pak Harto. Ya kalau begitu nanti dijewer si Tutut katanya. Alhamdulillah Mbak Tutut ngirim 1.500 kursi per 100.000 satu kursi waktu itu. Di Mbak Tutut. Makanya sangat penting ini Abah datang ke sini. Dapat undangan dari Pak Harto. Undangan hadir beliau sekarang. Cuman mata kita belek tidak melihat. Ini miliknya. Ini di sini raudhahnya. Yang suka panen tidak nanam copet. Yang suka panen tidak nanam copet. Kita mah mesti nanam dulu baru panen. Jangan suka iseng ikut ngantri di BCA ambil uang. Pensiunan mah pensiunan 56 tahun kerja pensiun. Gajinya diambil tiap bulan ngantri. Belum nyimpan di bank, ikut ngantri, jangan. Ditanya mana buku rekening? Tidak ada. Apa? Harus punya nyimpan dulu punya buku rekening. Ada lagi lebih istimewa yang punya kartu prioritas. Ya, dokter kultur yang punya ini kan ini bosnya BRI yang punya kartu prioritas mah tidak ngantri ya, haram ngantri. Talqin serah terima kartu prioritas. La ilaha kartu prioritas. Serah terima kunci surga. Yang tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain. Mudah-mudahan kita semua nanti amin. Kita mah jangan amin. Mudah-mudahan belum tentu dikasih. Talqin pasti sudah 3 kapling di sana. Kapling Ma'wa, kapling Naim, kapling Firdaus. Kuncinya la ilaha sekaligus proses talqin dimiliki semuanya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.